Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya di sini, Raka Sirkul Aziz. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas tentang pengenalan dan basic Cisco. Nah, di sini ada teori basic configuration. Kita lanjutkan ke materinya. Nah, yang pertama ada remote Cisco real device. Nah, ini adalah Cisco real device ya teman-teman. Nah, adapun di sini ada switch atau router real device, ada PC laptop, ada kabel konsol, dan ada port konsol. Kita ke berikutnya. Nah, adapun juga konsol kabel nih. Nah, untuk konsol kabel mungkin sepertinya sudah sedikit dibahas teman-teman melalui port RJ45 atau port Ethernet. Nah, dari port RJ45 ini terhubung ke switch atau router dan lalu terhubung ke pengguna atau laptop atau PC. Adapun juga di sini AC power connector untuk menyambungkan ke listrik agar konsol kabel ini aktif. Nah, adapun juga basic configuration. Nah, basic configuration ini ada beberapa mode ya teman-teman. Nah, yang pertama ada user exec mode. Nah, ini adalah tanda promptnya seperti switch tanda panah ya teman. Nah, ini adalah perintah dasar dan tidak bisa dikonfigurasi. Nah, jika ingin mengonfigurasi, teman-teman harus memasuki ke privilege exec mode. Nah, cara untuk memasuki ke privilege exec mode yaitu teman-teman harus memasuki tanda prompt switch hashtag. Nah, ini adalah perintah penting seperti show running atau config, show running config, masuk dari user mode dengan enable. Nah, saat dari privilege exec mode ini, jika kita memberikan sebuah komen enable lalu kita enter, nah kita akan memasuki ke global configuration mode. Nah, tanda promptnya seperti ini, switch configuration. Nah, kita mau memasuki ke configuration. Nah, ini adalah hashtag. Nah, tempat untuk konfigurasi sistem umum. Nah, ini untuk global configuration mode. Nah, selanjutnya ada sub configuration mode. Nah, misalnya switch configuration interface. Nah, ini untuk interface. Atau bisa juga switch configuration line. Nah, ini untuk konfigurasi line. Nah, konfigurasi line ini untuk mengatur akses dan koneksi ke perangkat. Jadi, mengatur akses ya teman-teman, dan koneksi ke perangkat untuk konfigurasi line ini. Seperti kurang lebih begitu. Kita berikutnya. Nah, adapun basic config. Nah, ini adalah basic configuration. Nah, adapun di sini ada 3 konfigurasi. Nah, yang pertama ada konfigurasi nama host. Nah, ini adalah mengonfigurasi nama dari switch seperti itu atau dari nama host. Nah, jika kita mempunyai banyak switch juga terlalu susah ya teman-teman kalau semua namanya switch. Nah, di sini kita bisa memberi nama switch agar tidak saling tertukar atau tidak membuat rumit ya seperti itu. Nah, adapun komennya seperti ini. Nah, jika kita sudah memasuki configuration, nah kita berikan comment hostname. Nah, hostname lalu kita berikan nama yang ingin kita mau. Nah, seperti contohnya di sini SW1. Nah, setelah kita enter, kita memasuki switch ini diganti dengan nama yang kita submit yaitu SW1. Nah, di sini pun ada konfigurasi password enable. Nah, ini adalah enable secret Cisco 123. Ini adalah mengonfigurasi password atau memberi password pada konfigurasi. Nah, adapun juga konfigurasi message of the day atau banner. Nah, konfigurasi ini kurang lebih untuk, nah ini adalah akses hanya untuk administrator jaringan. Nah, jika kita tidak memiliki akses dari administrator jaringan, nah akan muncul seperti komen seperti ini ya teman-teman. Kita lanjutkan ke berikutnya. Nah, adapun konfigurasi password konsol. Nah, di sini ada. Nah, ini adalah komen untuk mengonfigurasi konsol lain. Nah, di sini ada line konsol 0, password admin. Nah, ini untuk passwordnya apa, lalu login dan setelah itu exit. Nah,
Di sini juga ada konfigurasi password VTY atau telnet atau SSH. Sama seperti di sini, namun beda jenis ya teman-teman. Ini untuk line console, ini untuk telnet atau SSH. Nah, beda juga untuk awalannya ya teman-teman. Nah, di sini line console, di sini line VTY 04. Password admin, login, dan exit sama seperti sebelumnya. Nah, adapun simpan konfigurasi. Nah, simpan konfigurasi ini agar konfigurasi kita tersimpan dan tidak menghilang ya teman-teman. Nah, di sini pun ada komennya write memory atau bisa juga komen seperti yang di bawahnya yaitu copy running config startup config. Kita lanjutkan. Nah, adapun di sini cara mengecek konfigurasi. Nah, cek konfigurasi. Nah, bagaimana cara kita bisa mengecek konfigurasi yang sudah aktif ya seperti itu. Nah, di sini ada 3 yaitu check status interface. Nah, ini adalah untuk mengecek status interface. Nah, untuk komennya seperti ini, show IP interface brief. Nah, ini untuk mengecek status semua interface. Nah, adapun cek konfigurasi aktif. Nah, ini adalah untuk mengecek konfigurasi yang sedang berjalan ya seperti itu. Nah, adapun juga cek password atau sandi. Nah, ini adalah untuk mengecek jika teman-teman memberikan sandi pada konfigurasi. Nah, ini jika lupa sandi tersebut, ini adalah komen untuk melihat sandi tersebut agar tidak lupa ya teman-teman. Nah, ini adalah komennya show startup config. Nah, selanjutnya di sini pun ada konfigurasi IP address. Nah, konfigurasi interface dan IP address. Nah, hanya pada router atau switch layer 3. Nah, mungkin kenapa tidak bisa layer 2, switch layer 2? Nah, untuk switch layer 2 mungkin di sini pembahasan dan materinya berbeda ya teman-teman. Atau jenisnya berbeda. Nah, di sini pun ada konfigurasinya, komennya seperti ini. Kita memasuki configuration. Nah, kita komen seperti ini, interface VLAN 1. Nah, lalu kita enter dan kita berikan IP address yang kita ingin berikan, dan kita juga jangan lupa untuk memberikan subnet max-nya juga. Nah, seperti ini IP address 192.168.1.1 lalu spasi. Spasi lalu kita berikan subnet mask-nya 255.255.255.0. Nah, setelah itu kita enter lagi, lalu kita no shutdown agar tidak mati ya teman-teman. Nah, mungkin untuk segini saja materi dari pengenalan dan basic Cisco untuk teorinya ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mengimplementasikannya pada Cisco Packet Tracer.